Ya, baik pemirsa, kami kembali lagi dan Pak Aziz masih bersama kami. Ya, Pak. Iya, Pak Aziz, bagaimana dengan sosok calon Kapolri Badrodin Haiti sendiri di mata Komisi 3? Ya, secara personal kan kita sering rapat dengan Pak Badrodin Haiti. Itu tinggal nanti penilaian secara personal kan tidak ada masalah secara personal dengan beliau, saya rasa. Karena sudah kenal cukup lama juga dengan beliau. Tinggal sekarang secara prosedur terhadap surat Bapak Presiden yang sudah masuk, kemudian sudah melalui proses paripurna, dan sekarang kami menunggu surat yang baru. Kalau secara personal baik, bagaimana dengan rekam jejaknya? Rekam jejaknya saya rasa Bapak Presiden sebelum mengirim ini sudah melalui proses ya. Baik dari beberapa pandangan, baik dari beberapa institusi, supaya tidak jadi lagi nanti di tengah jalan tiba-tiba ada lagi isu yang berkembang kan gitu. Ya, saat kan ini kita tinggal lihat track-nya aja 5 atau beberapa tahun yang lalu kan gitu. Baik, tadi menurut Pak Ikrar sendiri, ini sosok Badrodin Haiti adalah salah satu sosok polisi yang mungkin image-nya masih bisa diterima gitu ya oleh masyarakat seperti itu. Apakah kemungkinannya besar peluangnya untuk nanti saat fit and proper test diterima oleh Komisi 3? Bagaimana peluang kelolosannya nanti? Peluangnya tentu saya harus melalui proses pleno di dalam Komisi 3. Karena di dalam pleno itu kan bukan lagi pandangan perorangan, itu pandangan fraksi yang harus menjadi dasar dalam kebijakan dan keputusan di dalam komisi itu. Baik, bagaimana dengan kemarin juga sempat ada isu yang mengatakan bahwa kemungkinan DPR atau Komisi 3 akan mengajukan hak interpelasi. Apakah demikian, Pak Aziz? Ya, yang saya dengar secara informal, beberapa anggota bicara kepada saya dalam beberapa kesempatan seperti itu ya. Cuma kan saya belum melihat secara jelas dan fakta hukumnya belum ada, karena kan itu harus melalui proses paripurna, proses badan musyawarah dan pandangan-pandangan fraksi, apakah menyetujui atau tidak. Di situ kan ada mekanisme yang harus dilalui. Tapi sampai dengan hari kemarin dan hari ini pun atau besok kita cek juga belum ada, karena kan itu harus melalui mekanisme. Oke, baik. Tapi hak interpelasi ini, Prof. Ikrar atau Bang Refli, ini memang bisa diajukan oleh DPR terkait dengan keputusan Presiden Jokowi kemarin? Bisa saja, karena itu tadi saya katakan bahwa itu adalah hak pengawasan DPR ya. Tadi saya katakan bahwa dia punya hak bertanya, hak angket, dan juga hak interpelasi ya. Tergantung kepada permasalahan yang akan Artinya Jokowi juga punya kewajiban untuk memberikan keterangan atau penjelasan terkait dengan apa yang kemarin sudah diputuskan. Jadi kalau saya mendengarkan penjelasan dari Bung Aziz Samsudin ini ya, beliau kan pengen tahu, pengen baca ya, kira-kira reasonnya apa mengganti BG itu ya, walaupun BG itu sudah disetujui oleh DPR. Dan kalau misalnya reason atau alasannya itu sangat kuat, lagi-lagi sangat kuat ya, demi misalnya ketenangan ataupun ketenangan dalam masyarakat, kemudian juga kepastian mengenai jalannya pemerintahan dan sebagainya ya, atau kemudian juga demi supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik ya, lagi-lagi ini faktor kepentingan nasional yang lebih diutamakan, itu menurut saya DPR akan highly likely lah ya, kemungkinan besar akan menerima alasan presiden tersebut. Artinya sekarang sikap DPR ini tergantung pada apa isi dari surat Jokowi kepada DPR. Oke, kita akan melihat satu lagi yang menarik juga kemarin, yang saat keputusan Jokowi selain mengajukan nama Badrodin Haiti juga mengeluarkan kepres untuk pemberhentian sementara Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto, serta ada perpu untuk mengangkat pimpinan sementara tanpa proses seleksi. Apakah ini memang sudah sesuai aturan, Bang Refli, atau ada yang mengatakan bahwa tidak bisa seperti ini caranya? Ya, jadi memang begini, menurut saya memang dalam hal ini kan Presiden pun sebenarnya dilema ya, saya lihat Jokowi dilema. Kenapa? Kan kewajiban undang-undangnya mengatakan bahwa kalau kemudian pimpinan KPK dijadikan tersangka, maka dia harus diberhentikan sementara. Jadi memang tidak ada diskresi apa-apa dalam hal ini, kecuali kemudian mengeluarkan kepres pemberhentian, kan begitu.
Tetapi kan kita harus paham juga itu pernah dilakukan terhadap Bibit Chandra. Tetapi ketika Bibit Chandra ini kasusnya dideponering, ya, dikesampingkan, ya, karena alasan kepentingan umum pada waktu itu, maka sesungguhnya kan Bibit Chandra balik kembali. Nah, concernnya adalah memang kan masa jabatan pimpinan KPK ini hanya sampai Desember, baik Abraham Samad maupun pimpinan KPK yang lainnya. Tetapi kalau seandainya misalnya Badrodin ini diterima, ya, oleh DPR, maka kemudian dilantik, maka kemudian barangkali melakukan restorasi hubungan, melakukan misalnya audit internal, ya, untuk melihat apakah proses yang dilakukan terhadap Bambang Wijoyanto, terhadap Abraham Samad itu akuntabel atau tidak, lalu kemudian mengeluarkan SP3, ya, tentu SP3 kan penyidik, hanya kan Kapolri kan bisa menitipkan pesan itu kepada penyidik kan melalui Bareskrim juga. Maka kemudian kan secara cepat ini kan bisa kembali lagi sesungguhnya. Jadi mudah-mudahan proses ini, karena kan bagaimanapun Presiden harus melaksanakan kewajibannya, ya, untuk mengeluarkan Kepres pemberhentian tersebut. Tetapi Presiden bisa juga menitip kepada Badrodin, ya, untuk menyelesaikan soal ini secara cepat, termasuk tadi merestorasi hubungan dengan KPK. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kemudian masalah ini selesai secara holistik dan komprehensif. Jadi bukan hanya satu-satu saja. Soal posisi Kapolrinya selesai, soal dugaan kriminalisasinya selesai, ya, termasuk juga terhadap penyidik KPK, dan restorasi hubungan Polri dan KPK juga selesai. Apalagi di sana kemudian ada juga sosok yang barangkali mungkin juga lebih mudah berkomunikasi dengan Polri karena ada Taufikur Rahman Ruki di situ. Nah, jadi itu mantan Polri juga, dan itu yang barangkali saya kira mudah-mudahan ini dalam konteks ini win-win solution gitu, ya, bukan lose-lose solution. Itu yang saya baca. Artinya optimis dengan Presiden mengajukan nama Badrodin Haiti seandainya nanti juga diterima oleh DPR, lalu juga dengan di KPK dengan komposisi pimpinan sementara yang ada, ini bisa memperbaiki kedua hubungannya. Bang Refli juga optimis dengan hal ini? Yes, harus optimis. Kenapa? Karena memang tidak ada jalan lain kan. Kalau perang terus, ya, lalu kemudian kita meningkatkan tensi terus, maka kemudian kan sama-sama tidak produktif bagi semuanya. Saya kira bagi Jokowi tidak produktif, bagi kita juga tidak produktif. Kan harus ada penyelesaian ini. Baik. Tetapi kan dalam penyelesaian ini kita juga harus menempatkan kebenaran di atas segalanya. Baik. Ya kan? Okay. Nah, kebenaran itu kan yang harus dicari sesungguhnya. Nah, mudah-mudahan kebenaran itu tidak delaying, ya. Kalau dia cepat waktunya, maka kemudian dia memberikan keadilan. Baik. Oke, nanti kita akan juga tanya bagaimana pendapat Bang Aziz, dan setelah jeda berikut ini pemirsa Bincang Pagi masih kembali bersama kami, tetap bersama kami di Metro TV.